Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairatul Ulmi, NIM 19002123. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan public relation. Jadi public relation ini adalah suatu usaha yang memang sengaja dilakukan, bahkan direncanakan secara detail, yang berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian, saling memahami antar lembaga dengan masyarakat, baik public internal maupun eksternal. Jadi public relation ini relatif baru untuk bangsa kita, tetapi secara internasional bukan baru lagi. Jadi perkembangan public relation. Public relation ini merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, baik ilmu politik, sejarah, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan ilmu komunikasi. Ilmu dari public relation ini muncul mulai dari abad 20 di Amerika Serikat. Munculnya ada kemajuan dari masyarakat dengan tujuan yang berbeda dan dengan kepentingan bersama. Saat terjadi revolusi industri saat itu, pemicu lahirnya public relation ini sebelum revolusi industri yang belum adanya cikal bakal. Jadi diibaratkan pada zaman Ratu Bilqis, pada waktu itu ketika menyambut Nabi Sulaiman dengan berseria, proses itu juga menjaga hubungan baik. Hubungan timbal balik antar lembaga dan masyarakat. Public relation ini punya fungsi relasi yang baik antara komponen yang baik. Jadi perkembangan public relation di negara barat, dunia ketiga, dan Indonesia sampai sekarang ini tidak terlepas dari dua orang bapak public relation tersebut, yaitu E.V. Liberty dan Edward L. Kedua ilmuwan ini adalah peletak dasar munculnya public relation modern, yang semakin hari keberadaan dan perkembangannya sebagai sebuah disiplin ilmu dan bidang profesi yang terlihat semakin mapan. Jadi sejarah perkembangan public relation ini yang dipelopori oleh Alfred Butterly dan Alfili pada tahun 1906, Alfili berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara saat itu yang hampir terjadi di Amerika Serikat. Alfili ini melakukan Alfili ini adalah seorang wartawan yang memang mencari fakta dan data. Maka dari keilmuan itulah konsep public relation dikembangkan. Jadi prinsip-prinsip kehumasan yang tidak diabaikan manajemen industri. Pada saat itu ada batas antara pengambilan kebijakan dan orang yang berada di bawah atau disebut dengan public relation sekarang. Alfili ini membuka hubungan lembaga masyarakat internal maupun eksternal yang dijembatani satu sama lain yang dikenal dengan discretion of people. Jadi pada tahun 1865 sampai 1900 publik ini masih tidak menganggap public relation ini, yang dia beranggapan bahwa itu kepentingan itu untuk industri, dan publik masih dianggap bodoh pada saat itu. Dan perkembangan pada tahun 1900 sampai 1918, publik mulai diberi informasi dan dilayani. Dan terus terjadi perkembangan pada tahun 1918 sampai 1945, publik sudah diberi pendidikan dan mulai dihargai pada saat itu. Jadi publik mulai dianggap penting karena memiliki dampak secara langsung atau tidaknya terhadap sebuah perusahaan. Perkembangan public relation tahun 1925 di New York. Public relation ini muncul sebagai pendidikan tinggi resmi. Sejak 1925 ini, public relation mulai menjadi perguruan tinggi atau industri di industri pendidikan tinggi. Jadi di Indonesia masih sebagai mata kuliah. Pada perkembangan public relation pada tahun 1928 di Belanda, sudah mulai memasuki pendidikan tinggi. Jadi public relation ini bukan sebagai mata kuliah aja, tapi public relation ini sudah ditetapkan sebagai mata kuliah yang wajib. Perkembangan public relation pada tahun 1945 sampai 1968. Pada saat ini publik mulai terbuka dan paham akan hal yang dianggap penting.
keilmuan public relation ini sebagai dasar untuk berpijak dan mengembangkan lembaga atau usaha yang mereka buat. Jadi selanjutnya perkembangan public relation pada tahun 1968 di Belanda. Yang disorot terkait PR adalah negara Amerika, Eropa, dan Belanda. Maka pada tahun 1968 di Belanda ini berkembang pesat yang lebih ke arah ilmiah karena melakukan penelitian yang rutin. Di Amerika pada saat itu cuma stabil saja karena Belanda menganggap ini sebagai konsep hampir ke seluruh sektor kehidupan. Perkembangan public relation pada tahun 1968 sampai 1979 ini, publik mulai dikembangkan dengan berbagai bidang yang terkait dengan ilmu public relation dan hampir semua sektor. Proses perkembangannya pada tahun 1972 dan 1987, munculnya public relation ini di kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Yang ini didirikannya Perhumas atau yang disebut dengan Public Relation Association of Indonesia pada tahun 15 Desember 1972. Konvensi Humas di Bandung pada tahun 1993 telah menetapkan kode etik kehumasan Indonesia. Perhumasan ini tercatat sebagai anggota internasional Public Relation atau IPRA dan Forum ASEAN Public Relation Organization atau yang disebut dengan FAPRO. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk suatu wadah profesi public relation lainnya yang bergerak dalam Kesultanan Jasa Kehumasan, yakni Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APRI. Selanjutnya perkembangan public relation pada tahun 1995 sampai sekarang. Jadi semakin tumbuhnya public relation ini di kalangan swasta sebagai bidang profesional, khususnya spesialisasi humas di bidang industri pelayanan jasa, ditandai dengan dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang pada tahun 27 November 1995. Berdirinya forum ini pada tanggal 13 September 1996 sesuai dengan SK Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang wajib pihak emiten atau perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta atau BEJ yang memiliki lembaga cooperative secretary yang tugasnya antara lain mengeluarkan publikasi dalam bentuk media public relation seperti laporan tahunan, profil perusahaan, house journal, dan melakukan presentasi bisnis, membuat siaran pers, studi kasus, menangani krisis dan keluhan konsumen, membina hubungan dengan calon investor. Namun, secara kelembagaan atau konstitusional, profesi public relation ini diakui keberadaannya sejak terbentuknya Bako Humas pada 13 Maret 1971. Bako Humas ini menghimpun para pejabat dan staf public relation di lingkungan departemen lembaga pemerintah di BUMN tersebut. Perkembangan public relation di Indonesia ini cukup pesat. Jadi ada 3 faktor yang melatar belakangi perkembangan public relation di Indonesia ini. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, hausnya masyarakat akan informasi tersebut. Lembaga pertama di Indonesia ini yang menghimpun para praktisi public relation adalah Perhumas atau Public Relation Association of Indonesia, di mana pendirinya dari kalangan swasta dan pemerintah antara lain Wardiman Jojonegoro, Brigjen Sumradi, Marah Jonas, Nana Sutrisna, Faisal Tamin, Haji Wibowo, Alwi Dahlan. Jadi pada tanggal 13 September 1996 ini terbentuknya Forkames atau Forum Komunikasi Humas Perbanas yang khususnya menghimpun pejabat public relation di lingkungan perbankan. Penggagasnya yaitu dari Gubernur Bank Indonesia Surajat Jiwandono. Perkembangan kelembagaan atau asosiasi turut memberi andil yang tinggi bagi profesi public
relation di Indonesia. Menurut Ronchiolo, public relation ini secara konsepsional dalam pengertian state of being di Indonesia ini baru dikenal pada tahun 1950-an setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Dan pada tahun 1962, Presidium Kabinet PM Juanda menginstruksikan agar setiap instansi membentuk bagian dari public relation ini. Nah, pada itulah cikal bakal adanya public relation di Indonesia. Perkembangan public relation itu tidak sampai di situ. Dimulai dengan pengambilan kata humas yang merupakan terjemahan dari public relation. Orientasi public relation ini belum seutuhnya dapat dikatakan sebagai public relation sejati, sebab berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh E.V. Ledbetter-Lee, yakni mempunyai kedudukan dalam bentuk posisi pemimpin dan diberikan kebebasan untuk berprakarsa dalam menyiapkan informasi secara bebas dan terbuka. Jadi tidak heran jika periode pertama public relation di Indonesia secara struktural belum ditempatkan dalam top manajemen. Jadi itulah yang dialami oleh Indonesia yang ternyata lupa akan aspek secara hakiki dari public relation itu sendiri. Pertama, sasaran dari public relation ini adalah public internal dan public eksternal, yang dimana internal public adalah orang-orang yang tercakup dalam organisasi, yaitu seluruh pegawai mulai dari staf hingga general manajemen. Eksternal public ini ialah orang-orang yang berada di luar organisasi yang ada hubungannya yang diharapkan ada memiliki hubungan. Contohnya, kantor penyiaran. Public relation ini harus menjalin hubungan dengan pemerintah, Asosiasi Penyiaran Indonesia, dan sebagaimana organisasi yang berhubungan. Jadi juga berbagai perusahaan, biro iklan, dan masyarakat luas sebagai calon pembuatan relasi kerjasama. Kegiatan public relation ini adalah komunikasi yang memiliki dua arah atau reciprocal towards traffic communication, yang artinya dalam penyampaian informasi, public relation diharapkan untuk menghasilkan umpan balik sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk lebih baik. Kini fungsi public relation dapat disesuaikan dengan rumusan dari Departemen Penerangan Republik Indonesia, yakni melaksanakan hubungan ke dalam, yaitu pemberian pengertian tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap internal publik, yaitu para karyawan. Kedua, melakukan hubungan keluar, yaitu pemberian informasi tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap eksternal publik, yaitu masyarakat pada umumnya. Melakukan pembinaan secara bimbingan untuk mengembangkan kehumasan sebagai medium penerangan, yaitu juga menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama kegiatan public relation atau hubungan masyarakat untuk penyempurnaan pelayanan penerangan terhadap umum, yang dikutip dari blog wordrepa.com. Baiklah, sedikit hasil analisis saya terhadap sejarah perkembangan public relation. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.